Tanggal 28 Desember, hari ke-363. Refleksi dan penyembahan. Awal, akhir, dan pengharapan. Tanpa keyakinan akan masa depan di dalam Tuhan, hidup hari ini kehilangan arah dan kuasa. Refleksi. Dua kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, Yudas dan Wahyu, menutup kisah Alkitab dengan penekanan yang kuat dan seimbang. Yudas adalah kitab yang singkat namun tajam, sementara Wahyu adalah kitab yang agung dan penuh gambaran surgawi. Dalam suratnya, Yudas dengan tegas mendorong pembacanya untuk mempertahankan iman, ayat 3. Karena iman bukan sesuatu yang boleh diperlakukan dengan santai. Iman adalah harta rohani yang layak dijaga dan diperjuangkan. Guru-guru palsu digambarkan seperti karang tersembunyi di laut, tidak terlihat namun sangat berbahaya bagi kapal yang lengah. Karena itu, Anda diperingatkan untuk tidak bersikap naif. Sejarah Perjanjian Lama sudah menunjukkan akibat dari pemberontakan. Malaikat-malaikat yang jatuh, serta kota-kota seperti Sodom dan Gomora yang dihancurkan karena kejahatan mereka. Sementara Yudas menegaskan pentingnya kewaspadaan, Kitab Wahyu mengangkat pandangan Anda jauh ke depan. Allah menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 1 ayat 8. Apa yang dimulai di kitab Kejadian, kini mencapai puncaknya di kitab Wahyu. Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes dan 3 surat Yohanes. Menuliskan penglihatan ini dari tempat pembuangannya dengan menaati perintah untuk menuliskan apa yang telah ia lihat, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Kitab Wahyu memuat 7 surat kepada 7 jemaat, rangkaian penghakiman, serta penutup yang penuh kemuliaan. Undangan bagi umat Allah dan peringatan agar tidak menambah atau mengurangi firman-Nya. Pada akhirnya, sejarah manusia akan mencapai titik akhirnya dan seruan iman itu bergema. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu pasal 22 ayat 20. Adorasi. Di awal perjalanan Anda membaca Perjanjian Baru, Anda diperkenalkan dengan janji yang meneguhkan dari Rasul Paulus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Dengan kata lain, Allah tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Kebenaran ini menjadi semakin jelas ketika Anda membandingkan awal dan akhir Alkitab antara Kejadian pasal 1 sampai 3 dan Wahyu pasal 20 sampai pasal 22. Dalam Kejadian tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Dalam Wahyu tertulis, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 1. Dalam Kejadian tertulis, Allah menamai gelap itu malam. Kejadian pasal 1 ayat 5. Dalam Wahyu tertulis, malam tidak akan ada lagi. Wahyu pasal 22 ayat 5. Dalam Kejadian tertulis, Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar. Kejadian pasal 1 ayat 16. Dalam Wahyu tertulis, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Wahyu pasal 21 ayat 23. Dalam Kejadian tertulis, pastilah engkau mati.
Kejadian pasal 2 ayat 17. Dalam Wahyu tertulis, maut tidak akan ada lagi. Wahyu pasal 21 ayat 4. Dalam Kejadian tertulis, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Kejadian pasal 3 ayat 16. Dalam Wahyu tertulis, tidak akan ada lagi rasa sakit. Wahyu pasal 21 ayat 4. Dalam Kejadian tertulis, terkutuklah tanah. Kejadian pasal 3 ayat 17. Dalam Wahyu tertulis, tidak akan ada lagi laknat. Wahyu pasal 22 ayat 3. Dalam Kejadian tertulis, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 23. Dalam Wahyu tertulis, mereka akan melihat wajahnya. Wahyu pasal 22 ayat 4. Semua ini menegaskan satu kebenaran. Allah memulihkan sepenuhnya apa yang pernah rusak oleh dosa. Aplikasi. Selama 1 tahun terakhir, Anda telah membangun kebiasaan rohani yang berharga, membaca dan merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Berhentilah sejenak dan syukuri anugerah itu. Tidak semua orang mau dan mampu bertahan dalam disiplin rohani seperti ini. Saat memasuki tahun yang baru, pertimbangkan untuk kembali memulai perjalanan membaca ke-66 kitab Alkitab dari awal. Namun kali ini, bacalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal dan praktis. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang cara mengelola keuangan? Bagaimana menjadi pasangan, orang tua, dan pribadi yang bijaksana? Bagaimana berdoa dengan doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Catatlah setiap penemuan dalam sebuah jurnal sederhana, dan nantikanlah perjumpaan dengan Allah setiap hari, karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang setia menyertai Anda dari awal hingga akhir perjalanan hidup. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.